Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain wa ba'd. Kita bersyukur pada Allah yang mana Allah telah memberikan nikmat yang demikian banyak, terutama adalah nikmat kesehatan yang alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih dapat menjalankan sholat jamaah subuh, dan kita juga akan melanjutkan pembahasan kita. Minggu yang lalu kita telah mengungkapkan atau menjelaskan tentang makom pertama, atau ada makomat ya, usaha-usaha bagaimana untuk menjadi orang yang soleh, yang memiliki tingkat spiritual yang tinggi ya, dengan diawali dengan usaha pertama apa? Tobat. Selanjutnya adalah makom kedua. Makom kedua itu disebut dengan warok. Nah, warok itu dalam bahasa Arab, al-wara'u itu artinya menjaga diri atau menahan diri, atau takut, takwa juga masuk dalam kata-kata warok. Nah, dalam ilmu tasawuf konsep warok itu dimaknai dengan arti sikap ya, ia adalah sikap menjaga atau menahan diri dari hal-hal yang meragukan, syubhat, dan tidak saja syubhat, meninggalkan sesuatu yang itu diperbolehkan dalam agama ya, atau halal, tapi ia dapat mengantarkan pada perbuatan haram. Ada yang mendefinisikan juga bahwa warok itu meninggalkan sesuatu yang meragukan, kemudian mengambil yang betul-betul meyakinkan ya. Konon kata-kata warok ponorogo adalah orang-orang yang warok, yang pandai, yang soleh, tingkat spiritualnya tinggi ya. Nah, ajaran di dalam tasawuf itu warok ini dikembangkan oleh para ahli tasawuf dengan maksud dan tujuannya adalah untuk mensucikan hati ya, agar layak menerima cahaya ma'rifat, mudah mengenal Tuhan dan mentaatinya, menjaga diri dari maksiat baik itu lahir maupun batin, menjadikan hati agar lebih fokus kepada Allah bukan kepada dunia. Nah, ini ajaran warok itu ya tujuannya. Menggunakan rasa takut atau khauf pada Allah ya, dan untuk meningkatkan rasa muraqabah, seakan-akan kita diawasi terus oleh Allah. Itu dengan apa? Konsep dan ajaran warok itu seperti itu ya. Dasarnya apa? Dasarnya adalah hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Faman ittaqa asy-syubuhati faqad istabara li dinihi wa 'irdihi. Wa man waqa'a fis syubuhat waqa'a fil harami karra'i yar'a haulal hima yushiku ay yaqa'a fihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya perkara yang halal itu jelas dan perkara yang haram juga jelas, dan di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang samar atau syubhat, tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Barang siapa yang menjaga diri dari perkara-perkara yang syubhat atau samar-samar tersebut, maka dia telah menjaga kesucian agama dan kehormatannya. Barang siapa terjatuh ke dalam perkara syubhat,
maka dia telah terjatuh kepada perkara haram. Seperti seorang penggembala yang menggembalakan ternaknya di sekitar daerah larangan. Dikhawatirkan dia akan masuk ke dalamnya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-birru husnul khuluqi wal ithmu ma haka fi nafsika wa karihta ayyattali'a alaihin nas. Rawahu Muslim. Rasulullah bersabda, kebaikan itu adalah akhlak yang baik, sedangkan kejelekan atau dosa itu adalah sesuatu yang meresahkan jiwamu dan engkau tidak suka apabila jika diketahui orang lain. Hadis riwayat Imam Muslim. Ini dua hadis yang penting yang menjadi dasar konsep atau doktrin warok di dalam kehidupan spiritual, tasawuf maupun dalam kehidupan kita. Sehingga warok itu ada tingkatan-tingkatannya. Tingkatan yang paling dasar itu adalah warok menghindari hal-hal yang haram, meninggalkan segala yang jelas haram. Ya, itu tingkatan yang biasa-biasa saja. Oh, itu haram, maka kita tinggalkan. Itu meninggalkan hal-hal yang haram, itu tingkatan spiritual yang dasar, yang rendah, paling rendah. Nah, ketaatan kita pada agama dalam konsep warok ini, tingkat kedua adalah tarkus syubuhat, menjauh dari perkara yang meragukan karena takut tergelincir dalam dosa. Sesuatu yang kita ragu, ya, kita jauh, ini tingkatan kedua. Oh, jangan, itu meragukan, ya kan? Nggak usah kita lakukan. Nah, ada yang tingkatan ketiga, jenis warok milik orang-orang yang soleh, yaitu warok dari hal-hal yang berlebihan meskipun ia halal. Dia halal, boleh, diperbolehkan dalam agama, ya. Tidak melakukan hal-hal yang halal tetapi tidak bermanfaat, ya. Seperti apa? Terlalu banyak bicara. Penyakit-penyakit hati ada, sudah kita jelaskan. Kemudian penyakit-penyakit lesan. Ya, karena banyak bicara itu mengakibatkan kita bohong lah, ya. Mengakibatkan banyak kesalahan. Kemudian, ya, meninggalkan yang halal tapi tidak bermanfaat, seperti banyak tidur, banyak makan, kemudian banyak nonton Netflix, banyak hiburan, ya. Ini yang disebut dalam hadis min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Rasulullah bersabda, termasuk kebaikan Islam seseorang itu adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Hadis riwayat Tirmidzi, ya. Nah, ada waroknya orang yang siddiqin, tingkatan yang tinggi, siddiqin. Biasanya kita berdoa semoga kita husnul khotimah, ya, dan diberikan tingkat dan derajat surga bersama orang-orang yang al-anbiya wasiddiqin wassalihin, ya. Nah, waroknya atau ketaatan tingkat 4 ini apa? Para siddiqin, tingkat para sufi yang tinggi, ya, itu menjaga lintasan hati ataupun niat dari pikiran agar tidak condong pada selain Allah. Pokoknya hatinya nempel terus pada Allah, gitu, ya. Ya. Kalau dalam sehari-hari kita, Pak Tami itu selalu ngingat besok saya mati tapi belum, gitu kan. Mati, ya. Nah, itu adalah kesadaran yang tinggi pada tingkat sufi sebenarnya, karena mengingat bahwa mati itu sedemikian dekat. Implikasi daripada kesadaran akan mati besok itu, ya, tadi menjalankan perintah Allah dengan sebaik-baik mungkin, gitu, ya. Nah, kalau kita lihat beberapa pendapat, ya, tentang warok ini, ada seorang Atusi itu seorang sufi, ya, warok 3 tingkatan, yaitu warok dari syubhat, tidak jelas halal haramnya, ya. Sekarang orang nyerang saja, ya kan, buru-buru warok dari yang halal, ya kan, yang sudah jelas halal haram aja diterkam, kan, gitu, ya kan. Makanya ini kembali, ya, kita ini belajar mulai
Apa itu hati? Sakit hati kayak apa kan? Kalau ketika hati menjadi bahimah, tamak, hati menjadi muftaris, ya, menyerang gitu ya. Ya, itu hati-hati yang jahat. Dan akibat dari kejahatan itu tidak hanya pada dirinya, ya kan? Ya, kita berdoa orang-orang meninggal di bencana di Sumbar, Sumut, kemudian di Aceh ya. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum ya. Insyaallah. Dikatakan dan banyak sekali sekarang yang beredar di mana-mana di mass media bahwa mereka ya akibat dari ketamakan orang-orang ya yang menggunduli hutan, baik itu untuk kayu yang mereka jual maupun untuk lahan tanaman sawit maupun lahan untuk industri dan sebagainya yang menyebabkan gundul yang akhirnya membawa malapetaka. Nah, menurut At-Tusi ya, warok yang tinggi adalah segala sesuatu yang mengalihkan perhatian dari Tuhan adalah buruk bagimu. Jadi segala sesuatu, pekerjaan, amalan yang menjadikan kita putus hubungan dengan Allah, putus mengingat Allah. Jadi orang-orang sufi itu dzikir terus, iktikaf terus di masjid dan di musola dan sebagainya. Kita jauh dari itu ya. Nah, kita belajar dari mereka, kita mulai sedikit demi sedikit. Ada juga seorang sufi yang namanya Tasaturi. Ia mengatakan tidak sempurna iman seseorang jika perbuatannya tidak diikuti dengan warok. Jadi perbuatan kita harus diikuti dengan warok. Demikian juga warok tidak sah jika tidak dengan ikhlas. Nah, ikhlas meninggalkan sesuatu itu harus rasa ikhlas dengan tidak terpaksa gitu ya, tidak terpaksa. Oh, itu jangan dilakukan. Dan ikhlas adalah bebas dari apa-apa selain untuk Allah, selain Allah ya, selain Allah. Ada Yahya ibnu Mu'adz. Nah, dia berpendapat ada dua macam warok. Warok lahiriah yaitu tidak bergerak kecuali untuk Allah. Warok batin ya, yaitu jangan ada sesuatu yang masuk ke dalam hatimu kecuali Allah. Nah, ini kehidupan orang-orang sufi itu seperti itu. Atau orang-orang yang betul-betul dekat dengan Allah ya. Kita jauh dengan mereka, tapi kita belajar dengan membaca dan mempelajari sebagian dari ucapan-ucapan atau pernyataan-pernyataan mereka atau hadis Rasulullah yang telah kita sampaikan tadi. Ada seorang sufi namanya Al-Junaid. Ia mengatakan warok adalah meninggalkan segala sesuatu yang memutuskanmu dari Allah. Sama. Cuma kita klasifikasikan tadi menjadi 4 tingkatan. Ada yang mengatakan hanya 3 ya. Tapi dari berbagai referensi ya, kita ambil, kita dapati bahwa warok itu ada 4 tingkatan tadi ya. Nah, contoh amalan warok dalam kehidupan kita sehari-hari apa? Meneliti sumber makanan dan harta. Dulu zaman Umar bin Khattab itu ada qanun ya, peraturan, undang-undang. Qanunun min aina laka hadza. Ya. Jadi peraturan dari mana Anda memiliki ini? Itu dicek dari mana ini ya. Perolehan pegawai itu tertakluk pada peraturan qanunun min aina laka hadza. Sehingga kita harus meneliti ya sumber makanan dan harta kita. Kalau dia naudzubillah kalau hasil dari syubhat atau haram lebih-lebih ya, itu dampaknya tidak baik. Riba ya kan memperoleh sesuatu yang tidak dari hal yang halal, apalagi yang hasil korupsi ya kan, atau mengambil bagian-bagian tertentu dari apa yang sebenarnya bukan hak kita ya di tempat kita kerja. Menghindari ghibah, menghindari banyak bicara, tidak memandang sesuatu yang tidak bermanfaat, kemudian mengurangi hal-hal yang mubah, yang berlebihan tadi itu ya. Ya boleh. Ini boleh ya kan. Ya. Tapi konsep tadi itu min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni.
kebaikan seorang muslim adalah meninggalkan hal-hal yang tidak memberi manfaat baginya. Memperkuat niat setiap amalan-amalan yang kita lakukan, jelas ya niatnya ya. Kemudian menghindari hal-hal yang meragukan di dalam transaksi ya, maupun dalam kehidupan kita berhubungan sesama masyarakat. Semoga kita bisa menjadi orang yang soleh, amin ya, dan bisa menjadi orang yang warok insyaallah, amin amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.